Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarikh 3 ayat 1-17. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon kurma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwain. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus. Panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu, 5 hasta panjangnya, dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua,
kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab itu telah lalu. Dan di atas itu berkata, lihat, aku menjadi segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena perkataan ini adalah tepat benar. Firman lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas,
untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan. Saudara ya, saudara, ini kok terlalu banyak sinyal ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saudara, ketika kita membangun bait suci, yaitu kita ya, bait suci itu bukan bangunan ya. Ya, walaupun kita lagi membutuhkan tempat, kita mempunyai tempat, kita butuh tempat untuk bisa berkumpul, ya. Tetapi bukan fokus dengan tempatnya. Hari ini pun kita bisa berkumpul ya, saudara, lewat Zoom. Ya, tetapi toh kita tetap butuh tempat, makanya kita punya depot. Ya, depot untuk membagi. Pastor Paul, maaf, agak ke belakang, Pastor. Nggak bisa. Ya, kelihatan mukanya sih. Suaranya hilang. Oke, Pastor, silakan. Ya, oke. Sebenarnya mungkin ini kali. Oke ya. Maka kita tetap butuh tempat ya. Tempat bukan tempat yang indah ya, tentu tempatnya kita yang layak, jangan gubuk reot. Tapi tempat yang layak untuk mereka bisa kumpul ya. Saudara, ketika Anda melihat depotnya Damar Kasih yang di Surabaya, itulah gereja, saudara. Ya, itulah gereja. Gereja di mana selalu ada roti. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan supaya di rumahku selalu ada makanan. Ya, supaya ada makanan. Setiap hari orang datang, duduk, makan. Itulah gereja, saudara. Ya, itu gereja. Kalau makanannya bayar, namanya restoran. Tapi kalau makanan itu gratis, itulah gereja. Ya,
Kalau rumahmu menjadi tempat banyak orang sekali untuk makan orang-orang yang berkekurangan, maka rumahmu adalah gereja. Kalau hidup kita adalah hidup yang berbagi dengan sesama, maka hidup kita adalah sebuah gereja. Ya, itu ya, saudara ya. Itulah gereja, saudara. Yang banyak sekali orang melupakan, meninggalkan makna dari gereja yang sesungguhnya. Ya, kita di Den Haag kita membangun sebuah gereja. Ya, bukan dengan bangunan-bangunan batu, tapi kita menyediakan tempat. Satu kerinduan kita pengen setiap hari, makanya kita tiap hari ngantor ya, tiap hari ada Edwin, Yusak sana ya gantian ya. Ada Pak Enaldo, ada Marcel. Maka mereka duduk dan ada orang datang. Lalu kita ajak makan sekalian tiap hari. Itulah gereja, saudara. Kelenteng Tuban itu lebih gereja, saudara, daripada gerejanya Philip Antofato Gilbert. Serem ya, saudara ya. Kelenteng Tuban itu sebuah gereja. Ya, di dalam nama Kwan Kong dan Kwan Im. Sedangkan gereja, tempat di mana ada perjamuan Tuhan Yesus itu malah tidak ada perjamuannya. Mereka semua cuma dicekokin aja dengan jargon-jargon dari Alkitab. Ya kan? Serem, saudara. Sementara orang melupakan makna itu. Ya, makanya support ya Depot Tamaris yang di Surabaya, dan kita mau cari yang di Jakarta ya. Kita udah nggak dapat ini. Ini sebenarnya proyek sudah dari bertahun-tahun yang lalu, saudara ya, tapi nggak diresponi ya. Nah, saya senang sekarang akhirnya kita bisa bikin ya, gereja. Dan saya berharap orang-orang bisa banyak yang datang, dan bahkan tiap hari, saudara, lebih besar lagi ya, lebih besar lagi banyak orang yang datang. Nah, ketika kita membangun gereja itu, ya, yaitu tempat orang, rumah roti, tempat orang makan dengan gratis, ya, di mana orang-orang dari segala bangsa bisa menikmati makanan itu. Maka Anda semua yang terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, gereja itu, ya, Anda semua adalah perhiasan-perhiasannya, saudara. Kita semuanya adalah perhiasannya. Kita membawa persembahan kita, hati yang benar, hati yang tulus itu, saudara. Kita menjadi perkakas-perkakasnya, kita menjadi peralatannya, kita menjadi batu-batu yang disusun, dan kita akan menyalut semuanya itu dengan emas yang murni, dengan ketulusan hati. Nah, saudara, seringkali ketika kita berkumpul seperti ini, ya, kita tidak dengan hati yang murni, yang tulus, tidak dengan hati yang benar. Saya ngamatin beberapa kali, kita seringkali ya datang, sekalipun Anda datang ada beberapa yang karena bantuan ya, karena segala macam. Boleh nggak? Ya boleh saudara ya. Anda berkekurangan, Anda datang, selama Anda tidak berhutang ya. Tetapi Anda harus datang dengan hati yang murni dan tulus di dalam komunitas. Baik Anda yang pengurus, baik Anda donatur, baik Anda yang membutuhkan bantuan, baik Anda semua, apapun itu fungsi Anda. Datanglah dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang murni kepada Tuhan, yang dengan penuh cinta. Ya, kalau saat ini Anda membutuhkan bantuan, nggak apa-apa, datang dengan bantuan, tetapi bukan dengan memaki. Kita seringkali dimaki-maki, saudara pengurus ya, diancam, dimaki-maki. Katanya kalau nggak ini, nggak itu, nanti mau dilaporkan, mau diviralkan. Ya sebetulnya sih saya ketawa, saudara ya. Jangankan kalian orang nggak jelas ya,
orang yang sejelas kayak Saifuddin, kayak Yosua Tewu, kayak siapa saja yang berusaha menghancurkan komunitas kita, itu nggak mempan ya saudara ya. Apalagi kalian kebayang nggak kalau ngancam-ngancam, aku viralkan kamu nanti. Kalau ada kesalahan di antara kita terus mau diviralkan itu, kamu kepikir kira-kira sanggup nggak? Setelah Saifuddin berusaha menghancurkan kita, setelah Yosua Tewu dulu ya menghancurkan kita, nggak ada yang mempan, rontok semua. Ya youtuber yang terkenal itu nggak ada yang bisa hancurkan kita. Lalu Anda mau viralkan kamu. Ada dulu bekas pengurus kita juga ya, Amin Jaya lah siapa, nggak bisa. Ya, cuman ketika Anda kemudian melakukan pengancaman kepada para pengurus, kepada kita, ya, maka kamu tidak datang dengan hati yang murni. Kamu tidak datang dengan hati yang benar. Loh, sekalipun orang yang datang dengan membutuhkan bantuan, dia bisa datang dengan hati yang murni. Hati yang murni itu jangan kamu pikir, oh ini datang Pak persekutuan doa motivasinya cuma mau makan Pak. Loh, enggak apa-apa saudara. Banyak orang yang salah. Ya, banyak orang salah. Orang datang kepada Tuhan waktu berbondong-bondong. Mau apa saudara mereka? Mau makan. Oh Yesus saja bilang, kamu kan datang sama aku karena roti yang kamu makan. Ya kan? Dan apa-apa, nggak diusir. Tetapi ketika mereka datang dengan hati yang tidak tulus, ya, karena mereka licik hatinya, ingin menjadikan Yesus menjadi pemuas ambisi politik mereka. Nah itu saudara. Para murid datang, apakah dengan hati yang tulus saudara? Enggak. Apalagi Petrus kan, orang ditanya sama Tuhan Yesus, dia ngaku akhirnya, iya Tuhan, aku cuma mengharapkan sesuatu dari kamu, mengharapkan kejayaan, kebesaran dan sebagainya macam. Iya kan? Ketika Anda datang ke sini, saya datang ke sini supaya saya jadi terkenal. Ya, nah itulah ketidaktulusan. Tetapi ketika kamu datang ke sini untuk makan, itu justru nggak apa-apa saudara. Tahu bedanya kan? Anda datang ke sini buat numpang tenar, itulah ketidaktulusan. Lalu dulu ada beberapa orang yang mencoba, ya, membagi kursi roda, mintai sama kita, tapi mereka bajunya pakai yayasannya mereka. Tak marahi saudara, tak marahi beneran, tak boleh kamu begitu. Sudah saya omongi, tapi orang ini nekat ya saudara, gila ya. Sudah tak omongi dengan amat sangat jelas, tak maki-maki bener saudara, tak maki-maki. Kamu tuh jahat sekali hatimu, saya sudah bilang tak boleh. Tidak boleh kamu pakai yayasan lain, kamu jualan, kamu harus bagi-bagi kursi roda kita. Tak boleh, kita juga dapat dari donatur. Ya, kita saja nggak sembarang ngasih-ngasih. Ini kalau sampai terjadi sesuatu, apa kita tidak berabe saudara? Ada ya orang-orang yang numpang tenar begitu ya. Nah itu namanya kamu tidak dengan hati yang murni, bukan dengan emas murni tuh kamu datang. Tapi kamu dengan, ya tadi, yang satu datang dengan emas murni untuk tujuan yang mulia, yang satu ini ya cuma buat bahan-bahan yang nggak benar. Nah makanya ketika Anda membangun bangunan ini, mau bangun kamu dengan apa? Kalau kamu bangun datang untuk numpang tenar, kamu datang ke sini untuk mengambil keuntungan ya yang tidak benar, yang tidak lazim. Karena kamu tidak datang dengan, tidak membangun bangunan ini dengan emas yang murni. Dan biasanya kan jadi biang kerok di tengah kita, saudara ya. Ada beberapa orang yang akan menjadi politikus yang numpang tenar. Terakhir busuk-busukin saya. Ya nggak bisa juga. Karena hati saya murni kepada kalian dan kepada Tuhan. Nggak akan menang kalian saudara ngelawan kita. Selama hati saya benar, selama saya jangan berzina, selama saya lurus lempung, nggak akan menang kalian untuk mengacau dalam komunitas gereja ini. Tidak akan menang. Nggak usah kita ngapa-ngapain. Kita selama ini difitnah diam aja saudara.
Kita selama ini difitnah, dikerjain, kita diam, saudara. Ya, kalau sudah selesai lama saya baru cerita, ya. Nih, tak tunjukkan nih, nggak bakal benar, ya kan? Tapi kalau lagi kejadian saya diam. Saya tunjukkan kepada Anda. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya juga begitu. Selama hati kamu murni, hati kamu benar, kamu tidak akan kalah, saudara. Masalahnya seringkali hati kita tidak murni, tidak benar. Walaupun kamu yang benar, dia salah. Tapi hati kamu tidak murni. Cerita kemurnian hati, emas yang murni itu bukan masalah benar salah, bukan hitam putih. Emas yang murni cerita tentang hati kamu yang murni, saudara. Itu bukan menang-menangan benar salah. Oh, ini kan anak kepolisian ini kan benar, semuanya benar. Tetapi hati yang murni selalu menang. Saya sudah berkali-kali mengalami, saudara, ya. Kalau hati kamu tidak murni, ya kalah. Tapi kalau hati kamu benar, pasti benar walaupun kamu salah. Walaupun kamu salah, tapi hati kamu benar. Karena orang kan bisa salah, kan? Tetapi hati yang murni itu membuat yang salah itu ya menjadi maklum. Karena hati kamu selalu murni. Menjaga hati kita tetap murni untuk menjadi bangunan-bangunan bait suci. Kita semua tiap batu ini murni. Kalau ada batu yang tidak murni, oh ya bahaya kita semua, saudara. Ya, jadi mengotori kita yang lain. Nah, tetapi memang semua bangunan itu, ya semua perkakas itu nanti akan dibakar dan baru ketahuan. Dan saya cuma melihat gedek-gedek, ya sayang sekali ya. Sayang sekali ya. Gitu ya, saudara ya. Ya saya cuma bilang, aduh sayang sekali ya. Akhirnya nggak murni. Ya, mereka berusaha menghancurkan kita. Aku bongkar, ya apa yang mau dibongkar? Ya ngomong saja. Aku umumkan, aku akan begini, akan begitu. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena manajemen kita sangat terbuka rapi. Manajemen kita sangat jujur. Ya, kita juga bayar pajak, kita juga laporan pajak, kita pembukuan kita semua terbuka. Karena kita mau membangun dengan hati yang murni. Nah, itu penting, saudara ya. Jadi ingat-ingat ya, setiap saat, setiap hari, jaga hatimu di dalam kemurnian. Nah, ini Anda dapat latihan, saudara, di yayasan ini, di gereja kita ini. Sebenarnya Anda buat latihan sehari-hari. Dan Anda juga nonton dengan matamu sendiri bahwa kemurnian hati itu mengalahkan semua tipu muslihat, semua intrik-intrik, semua hal yang mengerikan-mengerikan. Wah, kita udah lewatin, saudara, 4 tahun ini ya. Wah, lawan-lawan kita yang memusuhi kita di ngeri-ngeri. Dan kita tetap tenang melaju, saudara. Ya. Tetap tenang dengan segala fitnahan, segala ancaman. Ya. Ya, kita tetap tenang melaju, karena kan kita tambah besar. Ya kan, Tuhan memberkati kita. Bahkan kelihatannya orang-orang, sampai ada yang masih ngintip-ngintip ya. Ada orang yang sudah pergi dari sini masih suka ngintip-ngintip, ngecek ada berapa di sini orang, ada berapa masih, ya tambah banyak lagi, mana sih, tambah banyak. Mengapa bisa tambah banyak? Karena kita hatinya murni, kita jaga. Saya selalu mengingatkan kalian, para pengurus, siapapun yang terlibat di dalam komunitas ini, termasuk kalian yang menerima bantuan, ya, milikilah hati yang murni. Kalau kamu murni hatinya, ya, namanya emas akan teruji dan itu akan harganya mahal, ya. Kenapa? Kira kamu ngomong sesuatu. Emas itu harganya mahal, saudara ya, karena murni. Emas itu mahal bukan karena warnanya kuning. Sebab ada yang banyak yang warnanya kuning, termasuk yang di jamban. Tapi kan tidak murni kan, bukan emas kan, harganya kan mahal kan. Emas mahal bukan karena warnanya kuning. Emas mahal kalau dibilang-bilang paling keras bukan karena keras. Ada yang lebih keras, yaitu kepala kita, saudara ya, lebih keras daripada emas. Emas mahal juga bukan karena
dia dijadikan kalung, bukan. Emas mahal karena murni. Ya, kita akan berharga di hadapan Tuhan kalau kita murni, bukan karena kamu banyak duitnya, bukan karena kamu banyak aktivitasnya, bukan karena kamu nyumbang banyak, bukan karena kamu bisa ngancam-ngancam kita, bukan karena kamu bisa sok-sokan membongkar kita, bukan karena kamu merasa paling suci, bukan. Hati kamu yang murni sehingga membuat kamu berharga di hadapan Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan akan angkat kamu. Ya, saya melewatinya berdarah-darah karena nggak ngerti, sekarang tak ajarin Anda. Ya, milikilah hati yang murni, mudah, cuma serahkan, cuma serahkan saja, mudah. Ya, coba introspeksi tiap hari. Itulah bait suci, saudara. Itulah bait suci yang dibangun oleh Tuhan. Ya, mau itu bangunan, mau itu tempat, mau itu adalah sebuah komunitas, milikilah hati yang murni. Karena kamu akan berharga dan kamu akan diangkat. Oh, tadinya ada di selokan, diangkat karena murni, diambil, ditaruh di tempat yang berharga. Anda tadinya mungkin ditaruh di tempat yang tidak layak hari ini. Tuhan lihat, wih, ding ding ding, murni saudara, mengkilap, diambil sama Tuhan, ya kan? Dibersihkan, dibakar. Mungkin ada saat ini masuk dalam pembakaran. Jadi kalau kamu murni, taruh tempat yang mulia. Hari ini Tuhan angkat saya dari tempat yang paling gelap, taruh di tempat yang mulia, saudara. Ya, karena saya berusaha datang sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, terus ya, selidiki aku, ubah hatiku. Minta sama Tuhan supaya kita dimurnikan. Dan tiba-tiba pencobaan datang, fitnahan, caci maki, itu membuat saya murni, saudara. Proses dalam kehidupan membuat saya murni. Tadinya saya ngomel, lama-lama saya ngerti, habis difitnah asik ya ternyata ya. Oh, habis dicaci maki, oh, habis ada kesulitan-kesulitan. Saya tahun ini kan kita aduh sana sini, saudara ya. Kita tenang saja, walaupun capek ya. Waduh, ngulangin lagi. Kita ngulangin lagi. Kita kan namanya orang ngulangin, ya nggak capek, sampai semuanya kerja juga capek. Tapi kita yakin tahun depan kita akan menuai. Semakin murni. Murni itu nggak cuma sekali, saudara. Murni itu terus ya. Murni terus ya. Dosa itu dihapus sekali. Tapi semakin murni, dibersihkan dari semua kotoran-kotoran hidup kita, itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang panjang. Ya. Sampai kita benar-benar dianggap layak panggil pulang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.